Shalom, selamat berjumpa di dalam Pendewasaan Iman edisi 16 Agustus 2026. Saya Nikolas Kurniawan dari GKI Bromo Malang, menjumpai saudara-saudara di dalam hari istimewa 12 Agustus kemarin adalah hari khusus untuk GKI Tegal, merayakan hari ulang tahun yang ke-74. Dan tema yang kita renungkan adalah mendengar dan merespons panggilan Tuhan. Ayat yang kita renungkan bersama adalah dari Yesaya 6 ayat 8. Nabi Yesaya menyaksikan bagaimana dia bilang bahwa aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana datangnya cinta? Ungkapan lama ini sering kita dengar dan selalu dijawab dari mata turun ke hati. Ini adalah jawaban biasa. Namun kalau kita mau telusuri istilah dari mata turun ke hati, sebenarnya itu cinta yang terbatas. Cinta yang hanya tumbuh dari apa yang dipandang. Cinta yang justru hanya melihat tampak luar saja, tidak mendalam. Hanya melihat sekelebat langsung bilang cinta. Dan fokusnya kalau cinta dari mata turun ke hati, itu hanya kepada performa atau penampilan semata. Karena menarik, karena enak dilihat, karena ada kenyamanan dan bagus, elok rupanya. Makanya kita mencintai. Dengan kata lain, cinta dari mata turun ke hati adalah cinta yang hanya karena pandangan. Berbeda dengan cinta ilahi. Cinta ilahi adalah cinta yang dari surga turun ke bumi. Kenapa dia turun dari surga ke bumi untuk melayani manusia yang berdosa? Karena dia bukan punya cinta karena pandangan, bukan cinta yang berhenti pada memandang, tapi cinta yang berlanjut untuk mengundang. Makanya cinta Tuhan adalah cinta yang dari telinga turun ke tangan. Dia mendengar bagaimana keluhan orang berdosa, dan karena dia mendengar, dia turun dari surga ke bumi untuk kita yang berseru kepada Tuhan karena dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepadanya dan dia datang menghampiri kita. Dan setelah dia datang mendengarkan kita, dia memandang kita, maka dia berlanjut dengan mengundang kita untuk mempraktekkan cinta yang melampaui mata ke hati. Tapi cinta yang dari telinga ke tangan, cinta yang mendengar lalu bertindak. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa bukti cinta adalah bakti. Bukti kita mencintai Tuhan adalah kita membaktikan diri kepada Tuhan. Dan semua ini berawal dari dua hal utama yang patut kita garis bawahi dalam iman percaya kita. Bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah henti-hentinya memanggil kita. Dia mau bicara, dia mau menyapa kita. Dan yang kedua yang perlu kita garis bawahi pula dalam iman percaya kita, kita butuh telinga yang tak henti mendengar dan berespons. Bukankah Alkitab mengatakan, iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran kepada firman Allah. Dan ketika kita tidak berhenti mendengar dan berespons, inilah sebenarnya terjadi yang namanya sambungan dari Tuhan bicara, kita meresponi, dan kita melakukan sesuatu. Inilah yang Yesaya alami. Setelah dia mendengar suara Tuhan, dia tidak dibuai oleh spektakulernya suara Tuhan yang ajaib itu. Tapi dia berespons dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merelakan diri untuk bertobat dan memenuhi panggilan Tuhan dengan giat. Yesaya menunjukkan sebuah proses yang setiap orang percaya harus alami, yaitu melihat Tuhan, menyadari diri, berpulih diri, dan relakan diri untuk penuhi dan menjawab panggilan Tuhan. Dan semua ini bermula dari hati yang pulang ke hati Tuhan. Kita bisa saja mengalami tuli rohani karena hidup terlalu bising oleh sekeliling kita yang bikin pusing.
Suara-suara, informasi-informasi yang belum tentu benar memenuhi telinga kita sampai kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan. Namun bagi Yesaya, bising di luar tidak harus membuatnya tuli di dalam. Ketika Tuhan tanya, siapa yang akan kuutus? Yesaya tidak tunjuk orang lain. Dia tidak bilang, nanti saja. Dia juga tidak bilang, oh ada yang lain yang akan kerjakan, bukan saya. Namun Yesaya langsung memberi diri, spontan, langsung rela saat itu juga tanpa menunda. Dia mendengar, dia peduli, dan langsung berpartisipasi. Dan disinilah kita lihat bagaimana Yesaya menjadi contoh untuk mendewasakan iman kita hari ini. Yaitu iman yang dewasa dengan mendengar. Iman yang dewasa dengan meresponi apa yang kita dengar. Dan bila kita sudah berespons terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan selalu perlengkapi kita. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mungkin melakukannya. Dia tahu dan dia akan perlengkapi kita setelah dia memanggil kita. Dia isi bejana hidup kita dengan apa yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan, diutus oleh Tuhan. Dan di hari istimewa, ulang tahun ke-74 GKI Tegal 12 Agustus yang lalu mengingatkan kita. Ayo bertanya, bukan apa yang harus dilakukan gereja buat saya, tapi apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk gerejanya. Gereja bertumbuh ketika umat mau mendengar panggilan Tuhan, mengambil bagian, berpartisipasi, dan berani berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Usia gereja boleh bertambah, tapi panggilannya jangan melemah di telinga dan di hati kita. Selama dan selagi Tuhan panggil, responilah dengan merelakan diri dan merendahkan diri, diutus oleh Sang Kepala Gereja Tuhan kita Yesus Kristus. Biar iman kita makin dewasa dengan telinga yang tajam mendengar, meresponi panggilannya dengan melakukan karya layanannya dimanapun kita berada. Di rumahmu, di keluargamu, kepada tetangga-tetanggamu, kepada masyarakat sekitarmu, dan juga terlebih untuk gereja di mana engkau Tuhan tempatkan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.